wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film horor yang diambil berdasarkan sebuah kisah legenda di Sulawesi Selatan. Film ini sendiri dirilis pada 26 November tahun 2015. Sumiati, seorang gadis desa yang berasal dari keluarga yang sederhana. Namun, ia memiliki paras yang begitu cantik. Kulitnya yang putih, wajahnya yang rupawan, membuat Sumiati banyak dikagumi oleh para lelaki. Bahkan, seorang pria kaya pun sampai jatuh hati dengannya. Sumi. Namun, kecantikan Sumiati seakan menjadi bumerang baginya. Suatu ketika, ada seorang wanita yang merasa terganggu dengan Sumiati. Wanita itu tidak lain adalah kekasih pria kaya yang menyukai Sumiati. Meski sebenarnya Sumiati tidak pernah merasa sombong akan kecantikannya itu. Sumiati seorang yang begitu ramah dan juga lemah lembut. Dan Sumiati juga adalah seorang anak yang sangat berbakti dengan orang tuanya. Hingga suatu ketika, sang ibu ingin menjodohkan Sumiati dengan seorang pria yang berprofesi sebagai pelaut. Karena kepatuhan kepada orang tuanya, Sumiati menyetujui perjodohan itu. Dan akhirnya, hari pernikahan itu pun tiba. Di malam hari setelah pernikahan, rupanya Sumiati sedang datang bulan. Dan hal itu berlanjut hingga hari ketiga, di mana di hari ketiga itu suaminya harus pergi berlayar dalam waktu beberapa hari. Dengan rasa penuh kasih, Sumiati melambaikan tangan kepada suaminya yang hendak pergi melaut. Meski pernikahan itu adalah sebuah perjodohan dan mereka tidak saling mengenal atau tidak pernah pacaran sebelumnya, namun Sumiati begitu tulus mencintai suaminya. Setiap hari, ia selalu pergi ke dermaga menanti kedatangan kapal suaminya itu. Hingga suatu hari, sepulangnya dari dermaga, terjadi sebuah tragedi yang akan menghancurkan hidup Sumiati. Di saat perjalanan pulang, 4 orang pria telah menunggunya. Kemudian, mereka membekap dan menculik Sumiati menggunakan kain merah, lalu membawanya ke sebuah tempat yang gelap dan sepi. Di tempat itu, mereka secara bergantian memperkosa Sumiati. Setelah melakukan hal itu, mereka semua pergi meninggalkan Sumiati yang tak berdaya. Kesucian yang dijaga Sumiati untuk suami tercintanya kini telah direnggut oleh para lelaki biadab itu. Sumiati merasa hancur, frustasi, dan demi rasa cinta, demi nama baik suami tercintanya, ia kemudian memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri dengan cara gantung diri menggunakan sebuah kain merah milik pemerkosanya yang tertinggal. Kematian Sumiati yang tidak wajar dan meninggalkan dendam yang belum terbalaskan membuat arwah Sumiati gentayangan. Untuk membalaskan dendamnya selama masa hidupnya. Satu persatu, lelaki pemerkosanya dihabisi dengan cara yang sangat kejam. Yang pertama, sebut saja namanya J. J yang sedang berbaring di kamarnya. Ia dikejutkan dengan suara aneh dari jendela rumahnya. J yang merasa ketakutan
ia dikejutkan kembali dengan kemunculan hantu Sumiati. Sumiati menghampiri J. Meski J telah memohon ampunan kepadanya, namun Sumiati menghiraukannya. Dan selanjutnya mencekik leher J hingga membuatnya kejang. Tak puas sampai di situ, ia kemudian membenturkannya ke sebuah dinding hingga J pun tewas. Dan setiap kali melakukan pembalasannya, Sumiati selalu meninggalkan kain berwarna merah sebagai simbol pembalasan dendamnya. Karena saat kejadian pemerkosaan itu, Sumiati hanya mengenali sebuah kain berwarna merah. Selanjutnya, pemerkosa yang kedua, sebut saja namanya Faye. Faye yang sedang mengendarai mobil sendirian. Tiba-tiba muncul sosok wanita dengan kain warna merah di kursi bagian belakang mobilnya. Tapi kemunculan Sumiati kali ini seakan hanya memberi peringatan saja terhadap Faye dan membiarkannya hingga sampai pulang ke rumahnya. Sesampainya Faye di rumah, ia terkejut ketika melihat istrinya memakai kaos berwarna merah, di mana kaos itu adalah kaos yang ketinggalan ketika ia melakukan pemerkosaan. Dan juga, kaos itu adalah yang digunakan Sumiati untuk melakukan gantung diri. Lalu, dari mana istrinya mendapat kaos itu? Jadi, saat ia membuka lemari bajunya, tiba-tiba baju itu sudah ada di dalam lemari. Merasa suka, kemudian ia memakainya. Faye kemudian memaksa istrinya untuk melepas baju itu. Meski sempat cekcok, akhirnya istrinya pergi ke toilet untuk berganti pakaian. Di saat sendirian, Faye melihat Sumiati berada di sudut ruangan. Lalu tiba-tiba, Sumiati muncul dari dalam cermin yang berada tepat di depan Faye. Kemudian ia menarik kepala Faye hingga ia tewas. Istrinya yang melihat kejadian itu, ia merasa sangat ketakutan. Namun tiba-tiba, Sumiati berubah menjadi putih. Jadi, ketika Sumiati berwarna merah, itu artinya ia sedang marah dan sangat membahayakan bagi yang melihatnya. Tapi sebaliknya, jika Sumiati berwarna putih, itu berarti dia sedang baik-baik saja dan tidak akan melakukan apapun kepada siapapun yang melihatnya. Dan yang ketiga, sebut saja namanya Zen. Zen yang hendak makan di sebuah restoran. Ia tiba-tiba merasa ketakutan ketika melihat kain lap yang digunakan oleh pelayan restoran itu. Karena ternyata kain lap itu adalah kain merah yang sangat dikenali olehnya. Zen yang ketakutan kemudian pergi. Tapi di tengah perjalanan, di tempat yang sepi, tiba-tiba saja motor yang dikendarainya mogok. Dan ketika sedang mengecek mesin motornya, kemunculan Sumiati membuatnya terkejut. Dan kemudian ia lari. Tapi di setiap langkahnya selalu ada hantu Sumiati. Kemudian Sumiati membenturkannya ke sebuah dinding dan Zen pun tewas. Berikutnya, yang keempat atau yang terakhir, sebut saja namanya Feng. Mengetahui 3 temannya telah tewas, ia memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya dengan maksud lari dari kejaran hantu Sumiati. Di saat ia tertidur, adiknya membangunkannya dan memberitahukannya bahwa ada seorang wanita dari kota
yang mencarinya. Dan ia begitu ketakutan ketika adiknya memberitahu bahwa wanita itu bernama Sumi. Tak hanya itu, adiknya memberikan sebuah bingkisan yang dititipkan padanya untuk diberikan kakaknya. Ketakutan Feng semakin menjadi-jadi ketika melihat isi bingkisan itu adalah kaos berwarna merah. Sejak saat itu, dirinya selalu berhalusinasi. Semua wanita yang ia lihatnya, semuanya berubah menjadi hantu Sumiati. Bahkan, ketika melihat ibunya sendiri, ibunya pun berubah menjadi Sumiati. Karena hal tersebut, Feng pun dianggap gila, dan ia pun dipasung oleh keluarganya. Dan di malam harinya, Sumiati yang sesungguhnya akhirnya muncul. Kemudian Hanti Sumiati duduk tepat di sebelah Feng. Lalu, Sumiati mengambil sebuah sendok garpu yang terdapat makanan. Kemudian ia menyuapi Feng. Tapi sayangnya, Feng dipaksa untuk menelan, sekaligus bersama dengan sendok garpunya itu. Dan Feng pun tewas dengan sendok garpu yang menancap di mulutnya. Dan pembalasan dendam Sumiati pun selesai.